Dan sekitar jam 2 malam kita dibangunin bersiap untuk packing. Ketika itu tuh masih hujan ya. Jadi keadaan malam itu kita diguyur hujan juga. Sempet cerah sih, tapi mungkin karena embun ya. Embun jadinya itu apa namanya? Basah semua. Dan mau nggak mau karena kita lintas jadinya barang-barang harus kita bawa ke puncak. Ketika itu istirahat udah cukup banget ya. Jadi dari jam 4 sore ya kita udah stay di tenda sampai jam 2 malam ya. Jadi itu istilah kita udah bugar banget, tapi yang jadi kendalanya itu dinginnya dan basah. Gitu aja sih. Rumput basah, tenda basah. Jadi pas kita packing-packing pun kita basah gitu sampai tangan ini kaku gitu kan. Tangan ini kaku. Jadi pas udah packing semua, udah dibagi-bagi semua, udah rata, udah nggak ada yang ketinggalan, sekitar jam 3-an kita mulai ke puncak. Jadi ke puncak ini jadi perjalanan dari dari alun-alun ke puncak Gunung Gede itu sebenarnya memakan waktu 1 sampai 1,5 jam gitu kan. Jadi waktu di pertama pendakian gua sama juga modelnya kayak gitu tapi bukan malam, siang. Ya jadi jam 2 ya kan. Jam 2 siang itu ke puncak jadi terasanya berat karena paparan sinar cahaya matahari. Walaupun waktu itu ada kabut juga gitu kan. Dan sekarang ini dingin di pagi hari, belum sarapan gitu kan, tapi kebantu dengan istirahat yang cukup jadinya agak cepat. Makanya ketika itu gue ngerasain cuma sejam doang dari alun-alun ke puncak, cepet lah istilahnya gitu kan. Jadi sekitar jam 4 lebih lah, sekitar jam 4 lewat itu udah sampai di puncak gitu kan. Jadi udah kelihatan apa namanya, fajar sodiknya, fajar kazib atau fajar sodik gitu kalau istilah fikihnya. Jadi langit itu kelihatan merah gitu kan, udah kelihatan merah. Ketika itu tuh kita belum sempet juga buat apa namanya, buat sholat subuh karena memang capek banget gitu. Jadi benar-benar dingin gitu, karena yang hujannya itu bukan di malam, yang hujannya itu di sore gitu. Jadi pas malamnya itu dingin gitu, cerah gitu. Dan itu alhamdulillah sih. Dan itu pertama kali gue ngedapetin sunrise di gunung ya. Jadi di pendakian pertama gue nggak dapet apa-apa. Yang rencananya mau sunrise di Pangrango akhirnya nggak jadi, ya kan. Nah di sini alhamdulillah dapat sunrise di Gunung Gede. Karena sunrise di Gunung Gede katanya uh, lebih indah ya daripada di Pangrango gitu. Dan mitosnya kalau di Gunung Gede itu dia sunrise-nya itu dari arah timur ya, dari arah timur. Jadi akhirnya balik lagi, ya kan. Pas udah nyampe, gue benar-benar lelah ketika itu. Pakai kupluk, jaket juga udah langsung dipakai waktu itu, langsung sama tangan. Gue diem aja di tugu tuh waktu itu. Dengan karena emang nungguin sunrise ketika itu. Jadi juru kameramen pendakian, ya kan, Abudi. Jadi dia udah siapin kamera di depan itu untuk ngarah ke lensanya ke apa namanya sih istilahnya, ke matahari, ke arah timur gitu. Nah tapi ustadz gue itu dia ke bawah gitu. Nah gue ngikutin aja kan. Ternyata di bawah itu istilahnya lebih indah view-nya gitu daripada yang di atas yang di tubuh Gunung Gede itu. Kita nungguin ketika itu sampai jam setengah 6. Nah dari jam setengah 6 itu kita baru ingat, oh iya sholat subuh. Akhirnya kita sholat subuh, pakai 2 kloter juga, 2 atau 3 kloter gitu, kayak dua kloter subuhnya gitu kan. Soalnya kan kalau Gunung Gede kan nggak terlalu, dia itu kan manjang, nggak lebar ya. Jadi puncaknya itu panjang, bukan lebar. Akhirnya setelah itu kita masak-masak dikit ya, ngemil istilahnya sampai jam 7. Jam 7 kita langsung berangkat ke gunung, ke bawah Kanang Badak ya. Antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango itu ada base camp juga, sumber mata air ya, Kanang Badak namanya. Perjalanan ke Kanang Badak itu memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi jam 7 kita berangkat, jam 10 nyampe. Ya, jam 10 tuh udah perut udah keroncongan juga tuh. Karena istilahnya kan di puncak kan makan cuma dikit doang. Ya kan? Karena kita mengejar di Kandang Badak. Alih-alih juga istilahnya mau ke Pangrango, tapi istilahnya mereka, bukan mereka sih, termasuk gue juga ya kan. Kita itu kayak udah kelelahan aja gitu. Gak tau kenapa kelelahan, akhirnya ya udahlah kita ngecamp aja di sini, besok pulang gitu. Ya udah, karena dari jam 11 itu, jam 10 jam 11 itu kita udah ngecamp di situ, bangun tenda lagi. Ada 3 tenda ya. Bangun tenda lagi, kita udah mulai istilahnya istirahat aja gitu kan. Ada juga beberapa pendaki gitu kan yang apa namanya ke Pangrango gitu kan, tapi kita nggak mau ya kan. Akhirnya udah di situ aja stay sampai besok pagi
jam jam 8 kalau nggak salah. Enggak, jam 7 juga. Jam 7 itu kita udah packing segala macam, habis makan sarapan pagi, karena kita rencananya itu ingin merasakan mandi air panas dan juga mandi di Curug Ciberem gitu kan. Jadi biar nggak terlalu sore. Karena kan batas terakhirnya itu kan jam 6 sore, tanggal 21 April ketika itu. Kita ngambil 3 hari 2 malam. Jadi ketika itu kita udah packing, akhirnya kita jalan dan itu terasa lama banget jalan dari Ganang Badak ke air panasnya lah gitu kan. Ya, gue ngerasa itu lama banget. Padahal posisi gue tuh juga nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang, di tengah-tengah posisinya. Ya kan, akhirnya jalan sampai di pos air panas, kita istirahat sebentar gitu kan. Ada yang berendam gitu kan, ada yang juga istilahnya masak-masak gitu kan. Karena untuk nyemil itu sekitaran jam 12-an lah, jam 12-an. Akhirnya kita jalan lagi sampai ke Ciberem ya. Jadi sama, ada yang duluan, malah ada yang lari tuh, ada yang lari. Jadi ada yang lari, jadinya kita nggak seru. Jadi kan di Ciberem itu kan sebelum belok ke kanan, kalau arah Cibodas sebelum belok ke kanan itu kan kayak ada shelter gitu. Shelter itu kita di situ tuh, di shelter yang kloter terakhir kan, udah kecapean kan. Akhirnya pas sudah sekitar 15 menitan kita jalan lagi tuh, jalan ke Curug Ciberem. Ya itu lumayan juga tuh, dari situ sampai Curug Ciberem itu sekitar memakan waktu 30 menitan lah, jalan kaki gitu kan. Dan itu view-nya sih indah, luar biasa. Jadi pas sudah nyampe, kita ketemu teman-teman tuh udah buka apa istilahnya, udah ganti pakaian, udah nyemplung aja lah di air terjun gitu kan, udah duluan. Kita baru datang ya, kita langsung juga mandi bareng-bareng gitu kan. Ya alhamdulillah, jadi badan fresh kembali gitu. Dan itu kita sekitar nyampe jam 1-an. Jadi kalau nggak salah itu kita di situ tuh cuma sampai asar kalau nggak salah. Pokoknya asar itu kita sholat di situ. Enggak. Jadi sampai asar ya, sekitar jam 3-an itu udah makan siang kita. Dan akhirnya kita setelah itu kita langsung menuju base camp. Ya turun. Estimasi itu 2 jam gitu. Ya, estimasi 2 jam. Dan alhamdulillah sampai di pintu base camp. Ya, sampai di base camp itu dengan selamat, dengan komplit semuanya itu. Nyampe base camp sekitar jam 5 sore. Setelah itu kita langsung dirikan sholat asar sama zuhur kalau nggak salah ya, asar zuhur, dan langsung kita turun ke bawah. Berarti kita turun ngeteng istilahnya, pakai angkot. Jadi saya angkot dari Cibodas terus ke bawah ke tempat bis tuh yang di Cibodas, tempat bis. Nanti di situ ada bis, kita naik bis gitu. Naik bis sampai ke pondok ya, kayak gitu. Mungkin perjalanan kedua kalinya ke Gunung Gede Pangrango ya. Ya perjalanan ini sih istilahnya lebih, jadi ada terasa bedanya lah. Jadi setiap gue mendaki itu ada perasaan beda ketika mendaki, walaupun itu gunungnya sama-sama aja. Jadi istilahnya kayak bukan merasa bosan gitu kan. Dan juga di 2018 2 tahun kemarin gue juga mendaki ke Gunung Gede Pangrango ya. Gue mendaki di Gunung Gede Pangrango sama anak-anak murid gue di Sekolah Islam Bogor, kita ber-6. Dan itu juga alhamdulillah yang walaupun nggak semuanya naik ke puncak, tapi seenggaknya gue udah membawa mereka ke puncak. Dan mungkin sebagian kalian ada yang bertanya, kenapa sih lu nggak bikin video yang pertama kali lu mendaki di tahun 2016 bersama angkatan lu? Ya gue jawab, karena memang file-filenya udah nggak ada, dan ketika itu tuh nggak ada laptop, nggak ada flash disk, jadi nggak ada yang bisa nampung video-video waktu gue naik pertama kali ke Gunung Gede Pangrango waktu itu. Dan juga ya waktu itu memang istilahnya kan nggak ada planning gitu, mungkin cuma ada short film aja ketika itu kan, planning kitanya lah gitulah, tapi belum kesampaian. Jadi ya nggak tahu juga sih, mungkin juga ada yang dari teman-teman gue yang nyimpan video-video, mungkin nanti gue mau kumpulin dulu video-videonya dan gue bikin alur ceritanya gitu. Dan juga kenapa nggak bikin video ya kan pendakian Gunung Gede Pangrango di tahun 2018 ya. Jadi juga bersyukur
di 3 tahun itu gue sering selalu naik gunung, ya kan, di gunung yang walaupun di gunung yang sama ya. Jadi di tahun 2016 bersama angkatan gue, 2017 bersama angkatan setahun di bawah gue, dan 2018 sama murid-murid gue yang ada di SIB gitu. Jadi gue merasa bersyukur, dan alhamdulillah semuanya itu gue ya istilahnya summit attack lah, walaupun dari ketiga-tiganya itu hanya 10 doang yang berhasil, istilahnya kita mendapatkan sunrise gitu. Itu juga sama, jadi benar-benar gak ada videonya sama sekali, hanya foto doang gitu. Makanya gue masukin di video ini itu cuma foto-fotonya aja, karena emang gak ada video-videonya. Ya videonya cuma dikit lah, itu juga bukan ketika pendakian, di bawah aja gitu. Mungkin itu aja kisah dan review gue ketika mendaki Gunung Gede Pangrango di tahun 2017, dan itu juga alasan gue kenapa gue gak bikin di 2016 dan juga video pendakian ketika di 2018, karena memang bahan-bahannya yang belum memadai gitu. Jadi semoga video gue kali ini bisa membantu kalian yang mungkin istilahnya ingin mendaki Gunung Gede Pangrango. Saran gue, persiapkan matang-matang, karena gunung itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditaklukkan. Ya, yang pertama kali lo harus taklukin adalah ego lo sendiri, gitu kan. Ego lo yang dalam hati, ya kan, gimana lo bisa kontrol diri lo sendiri gitu. Jadi jangan anggap remeh sebuah gunung, walaupun itu hanyalah sebuah bukit. Karena baru-baru kemarin aja kan ada yang meninggal di Gunung Kencana Bogor, lo bayangin, di Gunung Kencana Bogor yang berada di daerah puncak, ya, yang dari base campnya sampai ke puncaknya ini cuma butuh 2 jam, dan itu ada yang meninggal, coba bayangin. Jadi jangan anggap remeh ya suatu gunung, walaupun lo udah berkali-kali ke gunung itu. Jadi seperti yang tadi gue bilang, jadi ketika lo naik gunung, ya gunung yang sama tapi dengan waktu yang berbeda, lo akan merasakan sensasi yang lain gitu kan, sensasi yang berbeda. Jadi nggak sama dengan waktu misalnya lo pertama kali naik gunung itu dan segala macam. Mungkin itu aja dari gue, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo suka dengan video gue, silahkan subscribe, dan jika lo memang nggak suka, ya udah jangan diapa-apain, ya kan? Jangan di dislike gitu. Atau komen, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan dari gue gitu kan, perkataan-perkataan gue gitu, mungkin dimaafkan. Mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.